Makam dan riwayat sejarah Datu Hussein Qodri Martapura, Kalimantan Selatan. Datu Hussein Qodri bin Mufti Kiai Haji Ahmad Zaini bin Kiai Haji Abdurrahman Al-Banjari dilahirkan pada tanggal 17 Ramadan 1327 Hijriah. Ibunya bernama Hajah Sanah binti Niangah binti Hamidah binti Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sejak kecil ia selalu berada dalam asuhan dan didikan ayahnya Mufti Kiai Haji Ahmad Zaini dan kakeknya yang bernama Kiai Haji Abdurrahman bin Zainuddin Al-Banjari. Terkenal dengan nama Tuan Guru Haji Adu, Tunggulirang, karena itulah akhirnya ia menjadi seorang ulama yang berilmu tinggi. Gurunya yang paling utama dalam berbagai bidang ilmu adalah kakeknya sendiri, yaitu Kiai Haji Abdurrahman bin Zainuddin Al-Banjari, yang setiap malam sebelum kakeknya pergi mengaji kepada gurunya Kiai Haji Said Wali Al-Banjari, sehingga ia dapat menguasai berbagai ilmu pengetahuan agama. Selain itu, ia juga belajar kepada Kiai Haji Kasiful Anwar Al-Banjari, di Kampung Melayu, Martapura. Kemudian ia disuruh oleh kakeknya Kiai Haji Abdurrahman bin Zainuddin Al-Banjari untuk belajar ilmu tentang wifik kepada Kiai Haji Zainal Ilmi di Kampung Dalam Pagar. Kiai Haji Hussein Qodri terkenal sebagai seorang ulama yang wara, lemah lembut, ramah tamah terhadap siapapun, sehingga senyumnya yang selalu menghias wajahnya senantiasa terbayang bagi orang yang mengenalnya. Tak heran bila ia bisa dianggap dengan sebutan Desmiling Ulama Banjar. Lah juga seorang yang sangat tawadu, serta pemurah, sehingga ia dikasihi dan disayangi oleh berbagai lapisan masyarakat. Kehidupannya yang sangat sederhana. Lah juga seorang yang ikhlas di dalam perbuatan, perkataan dan juga tindakan, mempunyai akhlak mulia. Dalam kehidupan sehari-hari ia juga menjabat seorang kadi yang dikenal jujur dan adil pada kantor kerapatan kadi, Martapura waktu itu. Selain itu ia mempunyai pengaruh besar dalam membina masyarakat Banjar. Ada sekitar 15 buah langgar tempat ia melaksanakan pengajian secara rutin. Setiap kali pengajian yang ia laksanakan di Masjid Jami Al-Karamah, Martapura selalu dihadiri oleh ribuan kaum muslimin yang melimpah ruah sampai ke halaman masjid. Sosok seorang ulama seperti Kadi Kiai Haji Hussein Qodri dan caranya berdakwah sangat relevan pada masanya. Ia sangat jeli dan peka terhadap situasi masyarakat, maka apabila ia melihat ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam meskipun hanya merupakan syubhat, ia dengan sigap dan cepat meluruskannya kembali dan membimbing ke arah yang sebenarnya dengan sangat bijaksana dan penuh rasa kasih sayang. Selain aktif berdakwah bil lisan, ia juga termasuk seorang ulama yang produktif dalam berdakwah bil kitabah, tulisan. Di antara karya tulis yang dihasilkan oleh buah tangannya adalah 1. Senjata Mukmin, 2. Manasik Haji dan Umrah, 3. Nurul Hikmah, 4. Kitab Khutbah Jumat, 5. Dan sebuah kitab tafsir Al-Quran yang tidak sempat ia beri judul. Kadi Kiai Haji Hussein Qodri tercatat sebagai guru senior yang memiliki pengaruh dalam pembaharuan kemajuan di Pondok Pesantren Darussalam, Martapura. Ia juga seorang ulama yang dikagumi dan diakui keilmuannya, serta tingkah laku sehari-hari baik dari kalangan masyarakat awam maupun dari kalangan orang-orang yang alim, di antaranya 1. Al-Muhadis Kiai Haji Anang Sya'rani Arif, lah berkata, tadi malam aku sudah mengetahui akan tanda-tanda kewafatannya, sampai jam 3 malam aku tidak bisa tidur. Aku keluar rumah, aku lihat ke atas langit tidak ada satu bintang pun yang tersembunyi, semuanya keluar, lalu di dalam hatiku berkata, jika aku parak, dekat dengan rumah si Anang, kebiasaannya memanggil Kiai Haji Hussein Qodri, aku akan datang ke rumahnya, akan tetapi rumahku jauh terpaksa setelah salat subuh aku baru bisa ke rumahnya, ketika aku sampai di rumahnya, nafasnya telah habis atau wafat. Dan katanya, tidak ada yang dapat menyamai Anang masalah kehebatannya, antara syariat dan hakikat, baginya sama berat timbangannya. 2. Kiai Haji Syarwani Abdan, Bangil pernah berkata tentang Kiai Haji Hussein Qodri, tidak ada yang dapat menyamainya, apalagi melebihi akhlak Haji Hussein Qodri di zaman sekarang dan akan datang. 3. Seorang ulama besar dari Aceh pernah datang ke Martapura untuk menghadiri pengajian rutin Kadi Kiai Haji Hussein Qodri di Masjid Agung Al-Karamah,
Martapura pada waktu Asyar. Ia duduk di tengah-tengah orang banyak bersama kawannya. Ia menyamar seperti orang biasa. Usai pengajian ia pun berkomentar kepada kawannya tadi, tidak ada yang dapat menyamai ulama ini, kalau segi ilmu mungkin banyak ulama lain juga memilikinya, tapi ia memiliki nur yang langsung ia dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membedakannya dengan orang lain. 4. Pernah suatu hari setelah ia wafat, seseorang dari Pulau Sumatera datang berkunjung ke kota Martapura dan berkeliling di pasar Martapura sampailah ia bertemu dengan Al-Habib Zain Al-Habsyi. Ia pun langsung menanyakan akan kitab Senjata Mukmin karangan Kiai Haji Hussein Qodri. Kemudian Habib Zain mengambilkannya dan menyerahkan kepada seseorang tersebut. Orang itu lalu membayarnya dengan bayaran yang mahal, lalu ia cium foto Kiai Haji Hussein Qodri, seraya berkata, inilah keperluanku datang dari Pulau Sumatera ke sini dan inilah sebenar-benarnya wali Allah yang besar. Dan banyak lagi pujian yang ditujukan kepadanya, baik dari kawan maupun dari murid-muridnya. Kadi Kiai Haji Hussein Qodri Al-Banjari adalah saudara seayah dengan Kiai Haji Badruddin atau Guru Ibad, yang lahir dari bapak yang sama namun dari ibu yang berbeda. Kadi Kiai Haji Hussein Qodri mempunyai beberapa orang anak, di antaranya Haji Najmuddin, Haji Hasan Rushdi, Haji Abdul Muas dan lainnya. Setelah sekian tahun berkiprah dalam berdakwah menegakkan hukum Islam, mengayomi masyarakat tanpa pamrih, akhirnya pada hari Jumat tanggal 27 Jumadil Awal 1387 Hijriah, ia pergi meninggalkan kita untuk memenuhi panggilan Khaliknya. Jasadnya dimakamkan di Kampung Tunggulirang, Martapura berdampingan dengan ayah dan kakeknya. Beliau telah pergi meninggalkan kita, namun karyanya yang ditinggalkan kepada kita sangat mahal nilainya, dalam meniti kehidupan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.